Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Juwita. Saya dari kelas SI 5G, NIM 23220130. Di sini saya akan menjelaskan mengenai website yang saya buat, yaitu instansi kantor balai desa. Sebelumnya, kita mendownload yang namanya CI4 atau Codeignator. Caranya itu kita masuk ke dalam Google, lalu kita cari Codeignator, lalu klik download. Di sini saya menggunakan Codeignator, yaitu yang 4 ya, yang ini. Setelah itu kita download, karena saya sudah mendownload. Lalu saya masuk ke dalam folder saya. Di sini folder saya diberi nama UASPF SI 5G 23220130 Anggun Juwita. Baik. Setelah itu kita masuk ke namanya Visual Studio Code. Kita masukkan folder saya yang tadi. Baik, tampilannya seperti ini. Sebelum kita masuk ke sini, pastikan terlebih dahulu kita sudah menghidupkan SAM. Kita sudah menghidupkan SAM-nya. Baik, udah hidup ya. Kita lanjut masuk ke localhost. Di sini saya membuat 4 tabel, yaitu ada gaji, tabel pegawai, tabel user, dan tabel laporan. Baik, di sini akan saya jelaskan sedikit mengenai BIOS. BIOS adalah tabel virtual dalam database yang tidak menyimpan data secara fisik, tetapi menampilkan data dari satu atau beberapa tabel berdasarkan perintah query SQL, biasanya menggunakan perintah select. Fungsi BIOS digunakan untuk menyederhanakan pengolahan data, terutama ketika data berasal dari banyak tabel. Dengan BIOS, kita tidak perlu menulis query yang panjang dan kompleks berulang kali, karena cukup memanggil view yang sudah dibuat. Baik, seperti ini. Di dalam tabel laporan BIOS laporan gaji, terdapat pegawai ID, NIP, nama, jabatan, golongan, status, gaji pokok, tunjangan, potongan total, dan total gaji. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam codingan kita. Sebelum kita masuk ke dalam website yang telah kita buat, kita masuk ke dalam namanya config. Di sini ada namanya app. Ini harus kita samakan dengan nama file kita. Di sini saya sudah samakan, lalu kita copy. Lalu kita enter. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini saya membuat instansi kantor balai desa. Sebelumnya saya lupa menjelaskan sedikit mengenai PHP, yaitu adalah di sini biasanya ada indeks, itu kita hapus. Lalu setelah kita pastikan itu, jangan lupa kita pastikan INV-nya, lalu HT access-nya, INV-nya. Nah, di sini kita harus pastikan database kita harus terhubung supaya dia terhubung ke dalam database kita, gitu. Di sini saya buat DB UAS S5G30 sama seperti di dalam kalau saya nih database saya buat UAS SI5G. Baik,
Setelah itu, kita masuk ke bagian login. Hapus ya, nggak salah. Di bagian tampilan login seperti ini, baik tadi kita masuk ke tampilan website saya, yaitu instansi kantor Balai Desa. Lalu kita masuk ke dalam codingan kita, Visual Studio Code. Di sini, di dalam controllers, jangan lupa kita membuat yang namanya out.php. Disinilah dikelola tampilan seperti itu. Seperti kita ketahui, controllers adalah berfungsi sebagai penghubung antara model dan view. Controllers menerima input dari pengguna, kemudian memerintahkan model untuk memproses data, dan setelah itu hasilnya dikirim ke view untuk ditampilkan. Sebagai contoh, ketika pengguna menekan tombol simpan, controller akan meminta model untuk menyimpan data ke database, lalu menampilkan hasilnya melalui view. Dan jangan lupa, kita pastikan di dalam routers dia sudah terhubung agar dia terdeteksi. Ya, ini ya, sudah terhubung. Dan jangan lupa juga kita membuat di dalam models, kita membuat yang namanya user model.php. Seperti yang kita ketahui, model berfungsi untuk mengelola data dan berhubungan langsung dengan database. Di dalam model terdapat proses pengambilan data, penyimpanan data, pengubahan data, dan penghapusan data. Model juga mengatur logika bisnis dari aplikasi. Contohnya adalah mengelola data pegawai, data gaji, dan data pengguna. Dan kita ketahui mengenai views, view berfungsi untuk menampilkan data kepada pengguna. Bagian ini berisi tampilan antara seperti halaman login, halaman data pegawai, halaman laporan gaji, dan halaman lainnya. View tidak mengolah data, melainkan hanya menampilkan data yang dikirim oleh controllers. Baik, di sini di dalam tabel views kita membuat namanya vlogin.php. Di sini vlogin ini juga termasuk ke dalam logoutnya juga. Baik, ini adalah tabel mengenai tabel vlogin. Lalu kita lanjut masuk ke dalam website kita. Di sini saya membuat nama username-nya itu adalah Balai Desa dan passwordnya 12345. Baik, di sini kita akan login. Nah, dia akan masuk ke dalam dashboard. Dashboardnya tampilannya seperti ini. Di sini terdapat ada master data, yaitu data pegawai dan data gaji. Lalu ada keuangan laporan, ada profil, kontak kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari sebelah sini terlebih dahulu. Di sini ada tampilan profil saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari tampilan kontak kami. Di sini kontak kami, tampilan saya seperti ini. Itu saya membuat di codingan views, yaitu saya buat nama admin, lalu saya buat kontak.php. Di sini saya akan masukkan untuk memasukkan beberapa seperti alamat kantor, layanan balai desa, dan tampilan seperti ini. Ini saya ketik langsung. Untuk warna juga saya rubahnya dari sini ya, tampilannya. Seperti ini. Baik, saya akan melanjutkan mengenai profil. Tampilan profil pengguna saya
seperti ini. Kita masuk ke Visual Studio Code. Ya, ini adalah profil pengguna saya. Di sini kita masukkan, untuk masukkan gambar, saya di sini masukkan nama itu saya titik.jpg. Pastikan kita sudah masukkan ke dalam aset terlebih dahulu. Ini ada saya. Jika dia sudah masuk ke dalam label aset agar namanya terpanggil. Ini adalah tampilannya. Pastikan kita sudah memasukkan gambar kita ke dalam aset, lalu IMG. Baik, kita lanjut masuk ke dalam website kita. Di sini saya memiliki data pegawai. Baik, di dalam data pegawai ini ada tambah data, ada edit, ada hapus. Kita akan tambah data terlebih dahulu ya. Kita pastikan masukkan nicknya, misalnya perlu lengkap Andra. Anggota aja. Tinggal pilih golongan 3. Status kontrak. Baru kita simpan data. Maka dia akan tertambah di sini dan kita masuk ke localhost. Kita lihat pegawai. Nah, dia juga bakal terinput langsung ke dalam localhost kita. Jika kita edit, misal kita edit menjadi tetap. Kita update kembali, maka dianya akan berubah. Kita hapus, maka akan ada notif seperti ini. Nah, kita kita masuk ke ini dulu. Itu ada di bagian sini. Kita masukkan bagian form edit dan bagian tambah. Dalam form edit, baik, untuk tampilan seperti itu, nih, dia akan timbul seperti ini. Kita edit di bagian index.php-nya. Kita tambahkan confirm, yakin hapus data dan data tidak bisa dikembalikan. Kita timbulkan notif seperti itu. Kita lanjut masuk lagi ke bagian dashboard. Kita oke kan? Maka dia akan terhapus. Baik, kita masuk ke data gaji. Di data gaji juga ada tampilan sama seperti di data pegawai, yaitu ada tambah data, edit, hapus. Kita coba tambah data terlebih dahulu. Misalnya, ini yang data yang sudah ada. Kita edit. Misalnya kita edit. Pokoknya 25. Tunjangannya 60.000 ya. Asal aja ini. Potongannya 10.000.
5 baru kita simpan data. Maka dia akan tertambah dan berubah seperti ini. Untuk kita edit, kita edit di bagian Cipokok. Kita jadi 50.000. Ini misal. Lalu kita update. Nah, maka dia akan berubah. Jadi kita hapus. Maka ya, dia akan terhapus. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai laporan. Di sini saya mengambil laporan keuangan. Laporan keuangan ini saya rekrut dari data gaji. Dia sudah termasuk ke dalam data gaji. Oke. Di sini bagian laporan keuangan kita hanya menggunakan dalam views, lalu menggunakan index.php. Di sini kita sudah membuat beberapa bagian-bagiannya, bagian-bagian seperti ini, agar memanggil data yang ada di dalam localhost atau database yang telah kita buat. Baik, kita coba logout yang tersedia. Ada tampilan seperti ini. Lalu kita logout. Maka dia akan kembali lagi ke tampilan awal, yaitu tabel login. Yaitu adalah tampilan loginnya. Mungkin sekian yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.